Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi, dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono. Karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah, itulah soal izin tambang. Nah, Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Dodi Permana, seseorang yang belakangan ini sedang banyak dicari oleh para pendukung militannya Kang Deddy Mulyadi karena kritikan beliau terhadap gaya kepemimpinan serta keputusan-keputusan taktis yang diambil oleh KDM. Nah, kenapa demikian? Mungkin gini. Di tengah bergeliatnya Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang hanya dalam waktu 2 bulan saja berhasil mengentaskan persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan oleh pejabat sebelumnya, lalu muncul kritik dari Kang Dodi Permana yang notabene adalah warga Jawa Baratnya sendiri. Padahal ada juga para pengkritik lain non-Jawa Barat, tapi mereka tidak terlalu dianggap serius. Kenapa Kang Dodi Permana sampai dianggap seserius ini? Yaitu, apalagi Kang Dodi Permana ini melabeli dirinya sebagai seorang aktivis. Tentunya para pendukung Kang Deddy Mulyadi ini menganggap bahwa Kang Dodi Permana ini tahu betul track record Kang Deddy Mulyadi, bagaimana dia bisa berhasil membuat Purwakarta seikonik seperti sekarang. Itu kali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keberhasilan Kang Deddy yang dalam 2 bulan ini sampai sefenomenal ini, tentunya muncul harapan besar di warga Jawa Barat bahwa kedepannya Jawa Barat akan lebih baik. Dan kita tahu bahwa Kang Deddy ini lebih dari sekedar perjuangan biasa. Masyarakat Jawa Barat berharap Kang Deddy yang juga seorang budayawan dan seniman ini bisa membawa dan bisa mengembalikan kejayaan leluhurnya, kejayaan budayanya, kejayaan Sunda. Itulah kenapa akhirnya menurut saya Kang Dodi Permana begitu dicarinya ya. Mungkin itu kali. Jadi rasanya sih kita memang bisa berharap besar ya bahwa Jawa Barat kedepannya akan lebih baik. Jadi makanya mari kita dukung gubernur kesayangan kita semua. Semoga dari Jawa Barat bisa menginspirasi yang lain dan pada titik akhir Indonesia menjadi lebih baik. Sampurasun, Assalamualaikum. Wajar KDM, manusia, tempat salah dan lupa, bukan Nabi boy. Masih banyak PR yang harus dikerjakan KDM. Dan masih banyak masalah-masalah di depan mata yang memang harus diberesin. Tapi sampean harus jelas, harus terukur. Lihat dari nilai kepuasan masyarakat, bukan hanya Jawa Barat. Orang yang bangga pada KDM itu seluruh Indonesia. Orang yang mendamba-dambakan dipimpin oleh KDM itu seluruh Indonesia. Camkan itu. Dung. Sok coba bandingkan jumlah pembenci, jumlah hater, sama jumlah para pecinta, para pendukung. Perbandingannya berapa? Kalau pembenci
Itu bajer-bajer mereka dibayar, bukan antusias dari dalam diri sendiri. Gak bakalan secepat ini nyelesain Jawa Barat itu. Ini baru berapa bulan cuy. Lu pikir 100 hari udah beres semua? Tunggu, ada waktunya. Kan masih lama, 5 tahun lagi. 5 tahun memimpin itu. Sampean bikin konten kayak gitu, lihat komen-komennya coba. Habis diserang sama pendukung KDM. Coba yang bikin pendukung KDM, banyak juga yang ngedukung. Coba di situ angka-angkanya, statistiknya dilihat. Pro dan kontra itu pasti ada, siapapun pemimpinnya. Tapi lihat persentasi perbandingannya. Mungkin banyak yang nggak suka sama KDM. 5% mungkin ada. Tapi lihat yang pro, yang dukung. Aduh, dulu sekolah sering bolos ya. Gak ngerti kemaslahatan bersama. Aduh ampun, ya Allah. Mabok apa lagi lo? Mabok apa lagi? Keluar-keluar masalah Kang Deddy Mulyadi, masalah di Sukabumi. Lu baca dong beritanya, ya. Tambang di situ udah ada izinnya, ya. Yang dipermasalahin itu adalah di situ jalannya jalan kotor. Makanya Kang Deddy situ itu buat mengkoordinasi masalah kenapa jalan jadi kotor. Makanya kalau lu jadi LSM, otak lu dipake, ya, biar kagak bego. Heran gua, banyak yang LSM bego kayak gini ya, kagak dicerna tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa di Indonesia, tapi sekaligus ngejudge. Begonya nih kayak gini, akut jadinya, stunting. Otaknya itu udah stunting nih, ya. Mabok mulu sih lu, ya. Kurang kenyang lu. Makan nih, di rumah gue banyak nasi. Sini dulu aja deh, makan dulu biar kenyang lu. Jadi pemikiran lu tuh jernih, ya. Heran gue mau LSM, Ormas, siapa apa lagi, Karang Taruna. Bingung, wawasannya udah pada mentok semua. Wajar sih ya, banyak pengangguran, jadi perutnya belum pada kenyang, lapar semua itu. Jadi kayak gini nih, otaknya kagak dipakai, fungsi-fungsinya itu nggak ada semuanya, pada dilupain fungsinya. LSM, lembaga swadaya masyarakat, swadaya masyarakat, iuran swadaya masyarakat untuk masyarakat, ya. Fungsi lo tuh harus tahu. Doni, aduh, kalau mau komentar, otak lo dipakai dulu nih, pasangin. Jangan kayak orang bego. Bego kok akut. Parah lo. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang tidak mau mengupdate berita, tidak mau membaca berita mengenai statementnya Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi masalah tambang yang ada di Sukabumi. Sebenarnya kalau kita cari artikel mengenai tentang tambang di Sukabumi, keluar langsung apa statementnya Kang Deddy Mulyadi. Bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah jelas akan membenahi tata ruang yang ada di Jawa Barat, akan bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Bukan hanya di Sukabumi saja, tapi seluruhnya. Jadi gak semuanya juga harus pakai nada tinggi. Jadi gak semuanya juga harus pakai marah-marah. Ya kan? Harus juga ada di mana aturan itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu benahi semuanya tata ruang. Sehingga ketika tata ruang itu sudah disahkan, maka akan menindak apapun itu yang ada di Jawa Barat, ada undang-undang yang berlaku. Begitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa Kang Deddy harus tegas itu marah-marah, enggak juga kayak gitu. Jadi Anda tidak memahami esensi kata tegas dan ketegasan. Nah, kalau misalkan Anda tidak memahami hal itu, repot. Ya.
saya jelaskan kayak gini juga mungkin Anda gak ngerti. Ya.